Jadi ada harapan besar dari momen yang terselenggara beberapa hari ke depan, baik B20 maupun G20. Nah, bagaimana kemudian Bu Henry memandangnya dari catatan seorang ekonom? Eh, Tentu saja kalau pertanyaannya apa sih sebenarnya manfaatnya bagi ekonomi Indonesia? Iya. Pasti ada manfaatnya ya. Sebelum saya bicara tentang manfaat, presidensi Indonesia ini sebenarnya pada posisi yang lebih berat dibanding kalau tahun lalu. Kenapa? Tahun lalu kita sedang COVID. Semua posisinya sama, ingin mendorong ekonomi domestik gitu ya. Nah, tapi pada saat Indonesia presidensi tahun ini, semua negara sedang pemulihan. Nah, pada saat pemulihan ini 20 negara terbesar di dunia ini memiliki struktur beda-beda, memiliki kemampuan untuk pulih berbeda-beda, dan kita harus mengumpulkan mereka untuk menyepakati sesuatu agar itu recover together ya, dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, jadi menurut saya ini adalah kondisi yang tidak mudah, sehingga pada saat pertemuan besok itu saya tidak menilai pada seberapa besar kesepakatan yang dibuat. Tetapi kesepahaman itu menurut saya, kesepahaman itu artinya ada poin-poin besar yang harus disepakati, dipahami, dan juga harus dipahami juga bahwa negara-negara ini semestinya diberikan ruang untuk melakukan pemulihan dengan strategi yang berbeda. Kita paham bahwa kita akan menuju kepada ekonomi hijau. Tetapi negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia menuju kepada ekonomi hijau tentu harus diperbolehkan atau difahami bahwa kebijakannya akan berbeda-beda. Itu. Kita akan menuju digitalisasi sepakat 100%. Maka kita akan berhasil pada saat menyepakati seluruh peserta itu menuju pada digitalisasi. Tetapi dalam struktur sosial yang berbeda-beda tentu harus ada kepahaman dari negara-negara maju bahwa ini ada beberapa negara yang memerlukan strategi yang berbeda dengan negara maju. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, kita juga bersyukur karena sekarang ini seperti disampaikan Pak Menteri, seperti kan Mas Anin tadi, bahwa kita momentumnya ini luar biasa. Ya. Jadi semua negara pasti akan melirik Indonesia karena pada saat kita presidensi kita naik menjadi 7 besar. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat negara mana lagi yang akan dilihat, kalau ada negara besar sedang berkembang, kita sedang pada era bonus demografi, banyak milenial, dan kemudian kita kaya dengan sumber daya alam. Kalau kita bicara ekonomi hijau, kita akan bicara tentang energi hijau, kita bicara digitalisasi, sebenarnya Indonesia itu mau tidak mau akan menjadi sentral untuk bicara tentang itu. Ya. Maka kalau tadi Pak Menteri menyampaikan, pada era seperti saat ini kita kondisi sedang susah, tapi justru ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh di atas 5% ya, tetapi sumber pertumbuhannya, Pak. Jadi kalau sebelum krisis itu justru sumbangan dari krisis pandemi ya COVID, sumbangan dari konsumsi rumah tangga itu 56-58% ya, justru sekarang 50%. Karena muncul sumber pertumbuhan baru yakni investasi dan ekspor. Nah, jadi ini mestinya yang harus dijadikan tawaran kita ya dalam pertemuan G20, B20 ini, bahwa kalau bukan Indonesia siapa lagi lah kira-kira gitu. Karena kalau kita mau bicara energi baru terbarukan, kita merupakan salah satu negara yang tidak hanya memiliki potensi dari sumber daya alamnya, tetapi kita juga punya marketnya. Tidak hanya market Indonesia, tetapi market ASEAN dengan jumlah penduduk yang luar biasa banyak, lebih dari 700 juta orang. Nah, jadi tawaran-tawaran itu harus seimbang juga dengan nantinya menurut saya keuntungannya itu tidak hanya nilai-nilai atau prestasi, tetap tidak hanya juga kita sebagai tuan rumah yang tadi sudah disebutkan Pak Menko ya, akan ada 7 triliun tambahannya. Saya rasa bukan di situ. Justru PR besar adalah setelah kita sepakati, maka pemerintah dengan pelaku usaha ini akan mendetailkan karena PR-nya menjadi semakin banyak. Tadi kita misalnya bicara ekonomi hijau. Tentu saja kita tidak hanya sekedar mengadopsi teknologi yang itu akan meningkatkan cost bagi pelaku usaha.
ya. Tapi kita harus mencari cara apa yang disebut dengan hijau bagi Indonesia. Nah, jadi bagaimana kita tetap kompetitif pada saat kita beralih bertransformasi menjadi ekonomi hijau. Nah, ini yang membutuhkan PR-PR besar karena pelaku usaha di Indonesia itu sebagian besar adalah UKM. Dan sumbangan mereka adalah 63%. Artinya tidak mudah bagi Indonesia. Mungkin bagi negara-negara maju bertransformasi menjadi ekonomi hijau, mereka hanya menggantikan teknologinya saja. Tapi Indonesia, kita harus mencari formula yang tidak bisa kita adopsi dari negara-negara lain. Nah, inilah PR kita, karena salah kita memilih jalan, yang ada justru kita akan ada trap bagi kita, dan competitiveness kita justru akan tidak menjadi lebih bagus, tapi jadi beban. Gitu mungkin, Mbak. Tapi memang kalau kita lihat keseriusan dari pemerintah dalam salah satu upayanya transisi energi ini, bahkan dibentuk Task Force Energy Sustainability and Climate yang dikepalai atau diketuai oleh Direktur Pertamina. Ini luar biasa sebenarnya, benar-benar serius untuk energi baru terbarukan itu sendiri ya, Bu? Ya, dan karena memang tidak mudah, kenapa kita harus serius? Pada saat kita sekarang menghadapi pandemi dan setelah itu ada geopolitik, masalah geopolitik, maka kita justru tidak mudah untuk menuju hijau, untuk menjadi beralih kepada energi yang baru terbarukan. Karena justru sekarang semua negara malah justru setback. Balik. Nah, jadi inilah yang harus kita, di satu sisi ini menjadi peluang bagi kita, maka ekspor kita menjadi luar biasa. Tetapi di sisi yang lain untuk kepentingan domestik, ini menjadi PR yang luar biasa. Coba kita tanya sama Pak Menteri ini, ada bocoran kebijakan apa sebenarnya untuk bisa mengantisipasi apa yang disampaikan oleh Bu Henry barusan? Silakan Pak Menteri. Manu, sebelum saya bicara tentang bocor seperti apa, saya ingin sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Henry tadi. Bahwa kondisi di G20 kita kali ini adalah kondisi yang tidak lazim, yang sangat sulit sekali. Kenapa? Kondisi global ini parah, Manu. Yang pertama untuk Indonesia sendiri ya, ini ada 4 fase, ada 3 fase minimal. Perang dagang China-Amerika tahun 2018, 2019, 2017. Belum berakhir muncul COVID. Pandemi COVID. Hanya 2 isu global. Satu adalah bagaimana mengendalikan pandemi, yang kedua adalah bagaimana pemulihan ekonomi. Ini pertarungan leadership dari semua kepala-kepala negara. Karena apa? Masalahnya semua sama. Belum selesai pandemi, muncul perang Ukraina sama Rusia. Satu lagi yang kita hadapi ke depan itu adalah ketiga terjadi ketegangan politik antara China dan Taiwan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Maka dari persoalan-persoalan ini, kita harus mempunyai strategi khusus. Nah, bagaimana strategi khususnya kita? Yang pertama tentang arah kebijakan investasi dan bagaimana investasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tadi Ibu Henry saya setuju bahwa sebelum COVID, pertumbuhan ekonomi kita itu 57% sempat itu kontribusinya dari konsumsi. Ekspor impor kita bahkan minus di awal-awal itu. Sekarang naik, tumbuh 25%. Investasi kita tumbuh sekitar 5% lebih. Kemudian yang kedua adalah, ini terjadi karena memang kita mau merubah struktur pertumbuhan ekonomi kita. Karena tidak mungkin pertumbuhan ekonomi kita ini hanya kita harap dari konsumsi domestik. Nah, bagaimana caranya? Dikaitkan dengan G20. Manu tahu nggak selama ini tentang hilirisasi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sebagai wujud dari implementasi transformasi ekonomi. Kita ini kan ekspor, mohon maaf Bu Henry, tolong diluruskan kalau saya salah, sejak saya belum lahir sampai dengan tahun 90-an, ekspor kita ini kan raw material semua. Artinya nilai tambahnya itu kecil sekali. Artinya negara kita ini menjadi mainan dari negara-negara lain. Ketika kita melakukan hilirisasi secara masif, contoh nikel, kita dibawa ke WTO. Ternyata apa? Di dalam negara-negara G20 ini belum ada kesepahaman terhadap hilirisasi nilai tambah. Kami di cluster trade, industry dan investment itu ribut 3,5 bulan kami ribut. Saya katakan ketika negara khususnya Eropa ya, nggak mereka setujui untuk terjadi hilirisasi. Tidak setuju mereka untuk nilai tambah.
Yang kedua apa? UMKM. Setiap investasi yang masuk, kami membuat perpres itu wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Ini pun negara-negara maju itu nggak setujui. Saya katakan kepada mereka, tuan-tuan yang terhormat, saya katakan begitu, bahwa apakah kami Indonesia ini tidak boleh mengikuti tuan-tuan? Seperti di Inggris katakanlah. Di abad ke-16, dia melarang ekspor woolnya. Karena dia jadikan sebagai bahan baku tekstil untuk dia membangun industrinya dalam negeri. Di Amerika pada abad 1920, dia mempergunakan pajak progresif 45% untuk seluruh bahan impor. Untuk apa? Tujuannya agar industrinya dalam. China pada tahun 80-an TKDN-nya itu 90%. Finlandia pada tahun 86 itu untuk perusahaan asing masuk maksimal 20%. Ini adalah strategi, saya bilang, ini adalah strategi yang dilakukan oleh negara-negara itu untuk bagaimana membangun hilirisasi industri dan nilai tambah di negara mereka. Tapi itu pun mereka tidak mau pusing dengan apa yang kita perjuangkan oleh negara yang berkembang, jadi diasiasi oleh Indonesia. Terakhir saya sampaikan kepada mereka, apakah kami tidak boleh mengikuti jejak tuan-tuan yang telah menepaki anak tangga 1 sampai ke anak tangga yang tertinggi? Kalau memang itu nggak boleh, jalan apa yang kami harus lalui? Dan setelah saya katakan untuk mereka, nggak boleh dalam negara G20 ini, adalah satu negara yang merasa lebih merdeka dan berkuasa daripada negara lain. Dan oleh karena itu saya harap kita harus saling menghargai untuk bagaimana kita maju bersama-sama. Itu baru disetujui kemarin. Jadi kemarin G20 itu baru disetujui. Pantasan kita dibawa ke WTO. Tentang hilirisasi itu, nikel itu. Yang kedua, UMKM itu, mohon maaf, salah satu negara adidaya nggak setuju. Jadi betul yang Ibu Henry tadi sampaikan, bahwa kita mau bicara tentang green energy, bicara tentang energi hijau, tapi struktur kita ini kan beda. Kita 63% GDP kita itu dari UMKM. Lapangan pekerjaan kita dari 131 juta, 120 juta UMKM. Dari total unit usaha 99,3% itu UMKM. Maka saya katakan untuk mereka bahwa negara kami, karakter kami, budaya kami berbeda dengan negara kalian. Karena itu kami meminta harus ada kesepahaman juga. Akhirnya disetujui juga. Lalu kemudian kita bicara tentang aliran investasi hijau. Tahu nggak bahwa aliran investasi hijau itu negara berkembang hanya mendapat 1/5 dari total aliran investasi hijau. Jadi tidak adil dan tidak merata ketika isu green energy akan dijadikan sebagai isu global, tetapi alur investasinya masuk tidak sama. Oh, kita dabrak juga, termasuk katakanlah karbon. Karbon, pasal 6 Paris Agreement itu mengatakan bahwa asas keadilan. Tapi tahu nggak, Man? Harga karbon 1 ton di negara maju dihargai $100. Dan di negara berkembang seperti Indonesia hanya harga $10. Karena dasar perhitungannya, capex-nya karena mereka sudah gundul, karena biaya investasinya lebih mahal. Kita katanya hutannya masih ada. Saya bilang, siapa suruh nenek moyangmu dulu gundul itu hutanmu? Masa kau begitu gundul kemudian kau harus membawa kita ke dalam alur berpikir itu? Saya bilang nggak fair. Maka kemudian apa yang terjadi, Ibu Henry? Kita membuat namanya Bali Compendium. Akhirnya karena tidak ada satu kesepakatan mutlak, maka harus ada kesepahaman. Kesepahaman itu kita buat dalam Bali Compendium. Nah, di Bali Compendium itu salah satu esensinya adalah memberikan ruang kepada masing-masing negara untuk menghargai strategi masing-masing dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan kondisi negaranya dan budayanya serta tujuan konstitusinya. Karena pasti berbeda-beda, Manu. Nah, atas dasar pemahaman itu kemudian kita melakukan perdebatan yang sangat sengit. Menurut saya, kita harus bersyukur bahwa momentum Indonesia menjadi presidensi pada G20 ini cukup memberikan warna khususnya bagi kami di Kementerian Investasi pada klaster investasi untuk bagaimana menggolkan ide-ide kita agar semua menjadi satu keputusan. Akhirnya kita setuju sekarang. Jadi hilirisasi sudah oke. UMKM sudah oke, kolaborasi dengan pengusaha daerah. Karena saya bilang sama mereka, mereka itu mintanya begini, pengusaha daerah dan UMKM itu diserahkan kepada pasar.
ini kan teori kembali kepada teori ekonominya Ibu Henry ini, Adam Smith ini. Satu adalah kembali kepada pasar murni, liberal, satu setengah pemerintah mengendalikan. Saya bilang konstitusi kami itu gotong royong. Kami nggak bisa ikut gaya kalian. Dan karena itu kalian nggak boleh memaksakan untuk ikut kami. Jadi 4 poin tadi menjadi satu kesepakatan mutlak yang menjadi dibawa ke tingkat tinggi di pertemuan di antara kepala-kepala negara. Nah, apa dampaknya ketika ini terjadi? Dampaknya adalah ke depan Indonesia akan tetap pada satu jalur roadmap yang jelas terhadap investasi yang sudah kita lakukan. Pertama apa? Penciptaan nilai tambah lewat hilirisasi mutlak dilakukan kalau negara kita menuju dari negara berkembang menjadi negara maju. Contoh aja, tahu nggak kondisi sekarang? Itu di Eropa, mereka membuat aturan bahwa membangun baterai mobil, baterai sel, itu harus berdekatan dengan pabrik mobilnya. Ini kan cara negara-negara Eropa untuk tidak menginginkan negara-negara berkembang penghasil nikel untuk membuat baterai sel. Terus saya katakan untuk mereka, kalau seperti itu, emang nikel siapa yang mau kasih kalian? Enak aja. Itu Pak Anin tahu waktu itu. Saya bicara sama Menteri Investasi Inggris 4 jam, saya ngobrol sama dia. Jadi saya bilang, ini butuh kolaborasi. Nah, kolaborasi inilah yang harus kita lakukan dalam kerangka bagaimana mencari win-win dan menguntungkan ke semua pihak, baik kepada antar negara maupun pengusaha dan sudah belum tentu masyarakatnya. Dan masyarakat ini jangan kita jadikan hanya sebagai penerima bencana daripada investasi. Mereka harus mendapatkan manfaat yang baik dan harus menjadi subjek dan objek dari kehadiran investasi mana. Ini yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara untuk menciptakan rakyat dan menciptakan kesejahteraan. Begitu. Ya, ini menarik sekali karena ternyata dari apa yang disampaikan oleh Bu Henry, kesepahaman itu sudah diupayakan dan pemerintah sudah mengusahakan dan disepakati tadi. Bagaimana kemudian pengusaha melihat opportunity besar dari hasil kesepahaman ini, Pak Anin akan jelaskan lebih lanjut sesaat lagi, tetap bersama kami.